Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk itu, Ibu minta tolong kepada Ana untuk memimpin doa. Baik, Bu. Mari teman-teman kita buka pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Ana. Gimana nih kabar kalian anak-anak? Sehat, Bu. Baik, Bu. Baik, Alhamdulillah. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat semua ya. Tetap jaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan. Nah, sepertinya hari ini hadir semua ya anak-anak. Nah, untuk itu silakan kalian mengisi link presensi terlebih dahulu. Untuk linknya sudah Ibu kirimkan melalui grup WA. Sambil kalian mengisi link presensi, izinkan Ibu untuk share screen. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Oke, baik. Jadi, pada hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting, subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia tentang pantun. Nah, sebelumnya di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dengan kalian mengamati gambar dan juga membaca pantun, diharapkan dapat menganalisis isi dan juga amanat yang terkandung dalam pantun dengan benar. Kemudian, yang kedua, dengan kalian memperhatikan contoh pantun, diharapkan dapat membuat pantun tema pendidikan dengan benar. Nah, sebelum itu, apakah anak-anak ada yang tahu apakah yang dimaksud dengan pantun? Silakan jika ada yang tahu bisa menyalakan mikrofonnya. Saya Bu ingin mencoba. Ya, silakan Binda. Pantun adalah salah satu puisi lama, di mana pantun itu berfungsi untuk mengungkapkan maksud atau pikiran secara tidak langsung. Oleh karena itu, pantun biasanya mengandung pesan. Pesan atau amanat dapat dipahami dari maksud pantun. Maksud pantun biasanya berupa nasihat atau ajaran. Seperti itu, Bu. Baik, apakah ada pendapat yang lain? Tidak, Bu. Baik, jadi benar yang dijelaskan oleh Binda tadi bahwa pantun itu merupakan salah satu puisi lama dan berfungsi untuk mengungkapkan pikiran seseorang. Dan biasanya dalam pantun tersebut mengandung sebuah pesan atau amanat, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada sebuah gambar dan juga pantun. Nah, anak-anak apakah ada yang tahu dalam gambar tersebut sedang terjadi kegiatan apa? Adakah ada yang tahu? Ya, silakan. Saya tahu, Bu. Ya. Itu seorang anak mau berangkat sekolah yang sedang bersaliman dengan kedua orang tuanya, Bu. Ya, benar sekali Ana. Jadi dalam gambar tersebut terjadi kegiatan seorang anak SD yang sedang bersalaman kepada orang tuanya sebelum berangkat sekolah. Nah, selanjutnya di sini ada pantun. Untuk pantunnya, Ibu minta tolong kepada Risma untuk membacakannya. Baik, Bu. Dari Seram ke Pulau Buru, dalam kota beli pepaya. Anak baik menghormati guru, berbakti juga kepada orang tua. Baik, terima kasih Risma karena sudah membacakan pantunnya. Nah, anak-anak apakah ada yang tahu ciri-ciri dari pantun? Ya, silakan Ana. Ciri-ciri pantun itu yang pertama baitnya
terdiri dari 4 baris, Bu. Kemudian setiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Pantun juga punya sajak AB-AB. 2 baris pertama itu sampai ketiga dan keempat itu isi pantun, Bu. Ya, benar yang dikatakan oleh Ana. Jadi, ciri-ciri pantun itu setiap baitnya terdiri dari 4 baris. Kemudian setiap barisnya ini terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Nah, pantun juga bersajak AB-AB. Kemudian 2 baris pertama ini merupakan sampiran. Kemudian 2 baris berikutnya itu merupakan isi pantun. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada 2 pertanyaan lagi. Untuk yang pertama, bagaimana cara menentukan pesan atau amanat dalam pantun? Apakah anak-anak ada yang tahu? Silakan jika ada yang tahu bisa menyalakan mikrofonnya. Saya tahu, Bu. Ya, silakan Pinda. Jadi cara menentukan pesan atau amanat dari pantun itu ada 3 cara menurut saya. Yang pertama itu membaca isi pantun secara berulang-ulang. Yang kedua memahami isi pantun yaitu pada baris ketiga dan keempat atau intinya. Terus yang ketiga itu menentukan pesan sesuai isi pantun dengan bahasa sendiri. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pinda. Jadi benar yang dikatakan oleh Pinda tadi, bahwa cara menentukan pesan atau amanat pantun itu, yang pertama kita harus membaca isi pantun secara berulang-ulang. Kemudian, seperti ini tadi, kemudian kita pahami isi pantun yaitu baris ketiga dan juga keempat. Kemudian setelah itu kita harus menentukan pesan atau amanat yang terdapat pada isi pantun dengan menggunakan bahasa kita sendiri, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, bagaimana langkah-langkah membuat pantun? Apakah ada yang tahu? Selain Pinda, ayo silakan. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Risma. Cara membuat pantun yang pertama itu menentukan isi pantun, lalu yang kedua meletakkan isi pantun pada baris ketiga dan keempat, lalu berikutnya melihat persajakan pada baris ketiga dan keempat, kemudian membuat sampiran, itu baris pertama dan kedua yang memiliki kesesuaian persajakan dengan baris ketiga dan keempat. Begitu, Bu. Ya, benar sekali teman-teman. Jadi benar yang dikatakan oleh Risma tadi, langkah-langkah membuat pantun itu yang pertama kalian harus menentukan isi pantun terlebih dahulu. Kemudian meletakkan isi pantun tersebut pada baris ketiga dan juga baris keempat. Selanjutnya kalian juga harus melihat persajaan pada baris ketiga dan juga keempat. Kemudian yang terakhir kalian membuat sampiran barisan pertama dan kedua yang memiliki persajaan sesuai dengan baris ketiga dan juga keempat. Seperti itu. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak? Belum ada, Bu. Baik. Jika sudah paham semua, Ibu lanjutkan ya. Nah, di sini Ibu ada kegiatan belajar yang harus kalian kerjakan. Nah, untuk link soalnya ini sudah Ibu kirimkan melalui grup WA. Jadi kalian harus mengerjakan soal-soal tentang pantun ini secara berkelompok. Nah, untuk kelompoknya ada 3 seperti minggu kemarin yang sudah Ibu bagi. Kalian diminta untuk menentukan, soal pertama itu diminta untuk menentukan amanat yang terkandung dalam pantun. Kemudian soal yang kedua diminta untuk membuat 1 contoh pantun yang bertemakan pendidikan beserta amanat yang terkandung di dalamnya. Nah, jika sudah selesai mengerjakan, kalian bisa memfotokan hasil tugas kalian itu melalui link, kemudian kirim melalui link yang sudah Ibu kirim melalui WA Group. Nah, yang terakhir kalian diminta untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nah, untuk waktunya Ibu beri waktu sampai pukul 8:15. Jadi nanti setelah pukul 8:15 kalian diminta untuk bergabung kembali di Zoom meeting ini.
Untuk kegiatan belajar, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua ya? Belum ada, Bu. Iya. Baik, jika sudah paham, silakan kalian mengerjakan. Habis itu nanti pukul 8:15 kalian bisa masuk kembali melalui Zoom meeting ini. Linknya sama ya. Selamat mengerjakan anak-anak. Baik, karena ini sudah pukul 8:15, berarti sudah selesai semua ya. Ibu juga sudah mengecek, kalian sudah mengirimkan tugas kelompok kalian semua. Selanjutnya yaitu adalah kegiatan presentasi. Nah, untuk presentasinya ya dari kelompok 1, 2, selanjutnya kelompok 3. Nah, untuk kelompok 1 nanti mempresentasikan soal nomor 1. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 3 itu mempresentasikan soal nomor 2. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Baik, langsung saja ya. Di sini Ibu akan menampilkan jawaban dari kelompok 1. Silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan hasil kerja kelompoknya. Baik, Bu. Dari pantun di atas, amanat yang terkandung itu sebagai pelajar kita harus menghormati seorang guru. Karena guru merupakan orang tua kita selama di sekolah. Sehingga kita juga harus menghormati orang tua dan cara berbakti kepada orang tua. Dengan demikian, kita akan menyayangi orang-orang di sekitar kita, Bu. Ya, baik. Terima kasih kepada Ana sudah mewakili kelompoknya. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2, untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Saya izin mempresentasikan jawaban. Silakan. Tubuh letih, usah dipaksakan. Nanti sakit sekujur tubuh. Pendidikan jangan disia-siakan, itulah jalan menuju maju. Adapun amanat pantun yaitu amanat yang terkandung dalam pantun tersebut yaitu jika ingin menjadi orang yang sukses dan maju, jangan lupa untuk memperhatikan situasi dan kondisi tubuh kita. Saat badan sakit seluruh tubuh jangan dipaksakan dan berikan ruang untuk istirahat. Setelah itu lanjutkan belajar dan mencapai kesuksesan yang kamu impikan. Seperti itu. Baik, terima kasih hingga sudah mewakili kelompok 2. Selanjutnya, jadi semua sudah presentasi ya dari kelompok 1 sampai 3. Ibu akan membahas dari kelompok 1 terlebih dahulu. Jadi benar tadi yang dipresentasikan kelompok 1 bahwa amanat yang terkandung dalam pantun di sini itu sebagai pelajar itu kita harus menghormati guru dan juga orang tua. Seperti itu. Selanjutnya untuk pantun, contoh pantun yang dipresentasikan kelompok 2 dan 3 itu sudah benar. Satu baitnya terdiri dari 4 baris, sudah benar. Kemudian tiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Sudah baik. Dan amanatnya pun juga sudah sesuai dengan isi pantun yang di sini. Seperti itu. Untuk kegiatan belajar ini apakah ada yang ditanyakan? Apakah sudah paham semua cara menentukan amanat dan juga cara membuat pantunnya? Sudah. Baik. Selanjutnya karena materi kita pada hari ini sudah selesai, sekarang kita akan sentuhkan bersama-sama. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang pengertian pantun, ciri-ciri pantun, cara menentukan amanat, dan juga langkah-langkah membuat pantun. Nah, apakah masih ingat apakah yang dimaksud dengan pantun? Masih ingat, Bu? Ya, silakan pindah. Pantun adalah salah satu puisi lama. Adapun pantun itu berfungsi untuk mengungkapkan maksud atau pikiran secara tidak langsung. Oleh karena itu, pantun biasanya mengandung pesan. Pesan atau amanat pantun dapat dipahami dari maksud pantun. Maksud pantun biasanya berupa nasihat atau ajaran. Ya, benar. Jadi,
Pantun itu merupakan salah satu puisi lama dan berfungsi untuk mengungkapkan maksud atau pikiran secara tidak langsung. Dan dalam pantun tersebut biasanya mengandung sebuah pesan ataupun amanat, seperti itu. Nah, selanjutnya, ciri-ciri pantun apa, Risma? Ciri-ciri pantun, yang pertama tiap baitnya itu terdiri dari 4 baris. Lalu tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Lalu 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Lalu pantun juga bersaja api-api. Begitu. Ya, benar. Benar yang dikatakan oleh Risma tadi bahwa ciri-ciri pantun yang pertama itu tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Kemudian tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kemudian pantun tersebut bersaja api-api dan 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Nah, selanjutnya cara menentukan pesan atau amanat pantun apa tadi, Ana? Yang pertama, membaca isi pantun secara berulang-ulang. Kemudian memahami isi pantun, yaitu pada baris ketiga dan keempat, Bu. Kemudian untuk menentukan pesannya, itu disesuaikan dengan isi pantun, namun menggunakan bahasanya sendiri. Ya, benar sekali, Ana. Jadi cara menentukan pesan atau amanat pantun itu, yang pertama kita harus membaca isi pantun itu secara berulang-ulang. Kemudian kita pahami isi pantun tersebut, yaitu pada baris ketiga dan juga keempat. Setelah itu, kita tentukan pesan atau amanat sesuai isi pantun dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, selanjutnya yang terakhir, langkah-langkah membuat pantun. Apakah ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan, Risma. Yang pertama itu kita tentukan isi pantunnya dulu. Lalu berikutnya kita letakkan isi pantun pada baris ketiga dan keempat. Lalu kita lihat persajakan pada baris ketiga dan keempat. Nah, berikutnya kita buat sampiran baris pertama dan kedua yang memiliki kesesuaian persajakan dengan baris ketiga dan keempat. Gitu. Ya, benar yang sekali teman-teman yang dikatakan oleh Risma. Jadi langkah-langkah membuat pantun, yang pertama itu kita harus menentukan isi pantun terlebih dahulu. Kemudian letakkan isi pantun tersebut pada baris ketiga dan juga keempat. Kalian juga harus melihat persajaan pada baris ketiga dan juga keempat. Setelah itu, buatlah sampiran baris pertama dan kedua yang memiliki kesesuaian. Jadi, persajaan baris ketiga dan keempat itu harus sesuai, seperti itu. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan, anak-anak? Belum ada, Bu. Baik. Jadi materi kita pada hari ini sudah selesai, anak-anak. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada soal evaluasi yang harus kalian kerjakan sehabis pembelajaran ini selesai. Nah, untuk soalnya ada 2 soal. Hampir sama seperti tadi, yaitu kalian diminta untuk menentukan amanat, kemudian membuat 1 contoh pantun. Nah, untuk waktu pengumpulannya paling lambat itu pukul 5 sore. Jadi, habis ini kalian silakan mengerjakan. Kalau lebih dari pukul 5, nanti Ibu tidak akan nilai hasil pekerjaan kalian. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan terkait soal evaluasi? Tidak ada, Bu. Baik, jika sudah paham, sekian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti kelas Ibu pada hari ini dengan baik, dengan tertib. Kalian tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, dan juga patuhi protokol kesehatan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita akhiri dengan berdoa. Berdoa akan Ibu pimpin menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.